Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairah sebagai moderator dan teman saya adalah Madri P. Hanafi dan Arif Maulana. Kami dari kelompok 8, yang mana kelompok 8 adalah judul kami adalah Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naksabandia. Sebelum saya mempersilahkan kepada teman-teman saya di sini akan menjelaskan dulu sedikit tentang apa sih itu Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naksabandia. Tarekat Qadiriyah adalah dua gabungan tarekat besar yang mana kedua tarekat ini berperan signifikan di Indonesia. Tarekat Qadiriyah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan tarekat Naksabandia didirikan oleh Bahauddin Naksaban. Nah, kedua tarekat ini menyebar ke Indonesia atau ke Nusantara adalah melalui para pedagang. Terus kedua tarekat ini digabungkan oleh Syekh Qotib Syambas. Kedua tarekat ini menyebar ke Aceh, ke Banten, dan lain sebagainya. Mungkin sebagiannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kan membahas tentang tasawuf. Boleh. Menurut lo tasawuf itu apa sih? Menurut gua pribadi yang udah pernah gua baca dari sumber-sumber yang lain itu, menurut gua pribadi tasawuf itu merupakan istilah dalam agama Islam yang merujuk pada disiplin spiritual dan mistisme. Jadi di dalam tasawuf itu juga dikenal sebagai sufisme. Oke. Dalam sufisme ini adalah cabang dalam Islam yang menekankan pada pencarian dan makna spiritual yang sangat mendalam. Itu salah satu pemahaman yang pernah aku baca. Adapun yang lebih mendalam itu maksudnya apa? Pengalaman langsung dengan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan yang sangat dalam mengenai tasawuf itu sendiri. Dalam mencari jati diri dan sesungguhnya dan mendekatkan diri kepada Tuhan dan praktek-praktek ibadah lainnya yang mengingat dengan Tuhan. Dan kalau menurut lu pribadi seperti apa gitu? Sama juga sih. Sama. Cuman aku ada tambahin dari itu. Mungkin ada tambahan sih. Iya. Tapi dalam tasawuf itu jangan salah diartikan. Tapi Betul. dalam tasawuf itu bukan hanya mendekatkan diri, tapi juga berikhtiar, berusaha. Betul. Setiap tasawuf itu juga membutuhkan ikhtiar. Betul. Nggak bisa jauh dari kata ikhtiar, berusaha. Gitu. Walaupun kita bertasawuf, menjauhkan diri dari agama, dia tetap berusaha untuk berusaha, ya. Karena gini, tasawuf itu ketika kita mengerjakan pekerjaan tentang dunia itu bisa mendapatkan pahala juga. Betul juga. Bisa bertasawuf juga. Dengan apa? Dengan kita meniatkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu. Setiap belajar kita meniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan mendapatkan pahala juga. Gitu. Itu kan menurut aku tentang tasawuf. Tapi kan dalam tasawuf itu juga ada berbagai macam. Aku ingin tanya nih Pak, tentang hubungan tasawuf dengan tarekat itu apa sih? Dan untuk pembahasan sekali ini untuk mengenai tasawuf, hubungan antara tasawuf dan tarekat ini sebenarnya ada beberapa konsep ya yang harus kita pahami mengenai hubungan antara tasawuf dan hakikat itu sendiri. Yang pertama itu tasawuf atau bisa disebut sufisme. Tasawuf merujuk pada dimensi mistis dan spiritual. Dalam Islam yang mengeksplorasi hubungan individu dan Tuhan. Di satu sisi, tasawuf berfokus pada pencarian makna spiritual yang lebih mendalam. Contohnya seperti tadi, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, itu salah satunya. Dan yang kedua adalah tarekat. Tarekat itu sendiri adalah jalur untuk metode praktek spiritual yang diikuti oleh para penganut tasawuf untuk mencapai tujuan spiritual yang tinggi. Spiritual merupakan antara cara yang jalan menuju pemahaman spiritual yang lebih dalam dan mengikuti para guru spiritual syekh dan para ulama. Dan kalau menurut lu pribadi, berhubung lu kan dari daerah lu itu Aceh, kira-kira ada pemahaman tersendiri nggak dari pembahasan itu?
Tentang tarekat. Tentang tarekat dulu aja. Tarekat ada sih yang ada di Aceh itu. Gimana tuh kira-kira? Yaitu seperti yang kita membahas itu Qadariyah, Okay. Sabandiyah itu kan. Itu ada pengertian dari tarekat Qadariyah wan Sabandiyah itu adalah salah satu tarekat atau aliran sufi yang dalam Islam yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang tokoh sufi yang terkenal hidup pada abad ke-11. Tarekat ini dinamakan sesuatu dengan nama pendirinya yang berkembang di wilayah Baghdad dulu. Gitu. Sedangkan tarekat Naqsabandiyah itu kan tadi Qadariyah. Sedangkan tarekat Naqsabandiyah itu adalah salah satu tarekat sufi dalam Islam yang memiliki akar di Asia Tengah. Nah, itu tepatnya di Baghara. Tahu nggak Baghara itu di mana? Di mana kira-kira itu? Aku kurang tahu juga. Oke. Pokoknya di Timur Tengah. Pokoknya di Timur Tengah. Timur Tengah Baghara. Yang ini merupakan bagian dari Uzbekistan. Tahu kan itu? Aku tahu juga. Tarekat ini didirikan oleh Bahauddin Naqsabandiyah Bukhari pada tahun 1319 sampai 3989. Nama Naqsabandiyah itu berasal dari kata pengikat. Pengikat. Secara secara harfiah itu Naqsabandiyah dikenal karena pendekatan spiritualnya gitu kan, yang menekankan zikir, ingat kepada Allah secara diam-diam, dan praktek tasawuf yang disiplin gitu ya. Kan ada juga tarekat Naqsabandiyah juga signifikan itu kepada penyebaran Islam di Nusantara gitu ya, termasuk pendidikan itu ada kultur lokal, karya tulis itu ada juga tuh, jaringan sosial. Kalau pendidikan itu pendekatan sofistik yang diterapkan melalui pengajaran kayak zikir gitu. Zikir kayak pesantren ya gitu. Itu kan ada, setiap itu pasti ada zikir. Intinya pada ada ritual tertentu lah gitu. Iya. Yang kedua itu kultur lokal. Tarekat ini mampu beradaptasi dengan masyarakat, budaya lokal gitu, sehingga Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat sekitar gitu. Terutama, mohon maaf saya potong, terutama bagi Indonesia ini sendiri kan. Indonesia ini kan berbagai macam suku, bangsa dan agama gitu kan. Itu kalau misalkan dalam segi penyebarannya itu kurang maksimal, itu pasti akan banyak penolakan. Nah, itu di dalam pemahaman kita tersendiri mengenai hubungan antara tasawuf dan tarekat itu harus jelas, benar-benar harus bisa diterima oleh masyarakat kita sendiri. Iya, betul. Benar kan? Betul. Dan terutama untuk di daerah-daerah tertentu yang terpencil contohnya. Makanya kenapa tadi Anda bilang itu mengenai ada spiritual dan lain sebagainya. Ya karena itu salah satu pegang teguh kita untuk mendekati diri kepada Tuhan. Iya, bisa melalui tarekat itu. Iya, karena kan itu. Dan juga di ini mau tanya dulu kan, dari Bekasi kan? Bekasi ada tarekat Naqsabandiyah enggak? Atau Qadariyah enggak? Sebenarnya mungkin ada ya, dari itu semua mungkin ada. Cuma mungkin untuk di setiap daerah mungkin memiliki perbedaan. Cuma kurang lebihnya kalau menurut saya pribadi pasti untuk dari segi pengajaran itu kesamaannya itu pasti akan ada, walaupun pasti di semua daerah pasti berbeda. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Arif. Ajarannya tahu nggak? Kalau nggak tahu biar aku bahas gitu. Oke, kalau segi pengajaran kayaknya kita mungkin agak sedikit membahas tentang itu sih. Boleh nggak kira-kira Anda, Arif Maulana, membahas tentang itu lebih panjang lagi, lebih lanjut lagi? Ajaran yang ajaran dan amalan yang diajarkan oleh Qadariyah dan tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah itu ada beberapa. Yang pertama konsep suluk. Konsep suluk. Apa itu konsep? Suluk nggak tahu. Suluk itu apa kira-kira? Suluk itu suluk dalam tarekat Naqsabandiyah merujuk pada perjalanan spiritual yang dilakukan oleh seorang murid untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu
dengan proses yang melibatkan disiplin diri, praktek ibadah, dan bimbingan seorang guru, syekh. Nah, gitu maksudnya gini, bimbingan dari aku mengajak kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tertentu, berdiam seperti sendiri gitu. Nah, dalam konsep suluk itu ada beberapa poin juga. Ada beberapa poin. Iya, yang pertama itu mujahadah. Bagaimana itu? Mujahadah, berusaha supaya sungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu gitu. Berarti ketika Anda lapar, Anda nggak boleh makan. Gitu. Jadi contohnya seperti puasa nggak sih? Seperti puasa. Iya, itu menahan hawa nafsu. Hawa nafsu. Iya. Dan contohnya itu seperti puasa dan itu menahan lapar doang atau seperti apa? Kira-kira ada lagi nggak penerangan yang lebih mendalam mengenai hal itu? Menahan nafsu itu menahan tetap beribadah kepada Allah, berzikir gitu. Nah, kita berzikir tanpa berhenti gitu. Tanpa memikirkan bahwa saya pengen makan gitu. Nah, ketika kita perlu makan, kita harus makan juga gitu. Oh, berarti untuk pemahaman di Indonesia ini kan kebanyakan itu kalau orang mendekatkan diri kepada Tuhan, dia benar-benar mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan walaupun nggak makan, nyampe nggak mencari nafkah dan sebagainya. Berarti pemahaman itu salah berarti. Iya salah. Ya. Kan setiap tarekat itu kita juga butuh ikhtiar kan dari tarekat itu kan udah bukan tarekat sih, tasawuf itu kan udah bergantungan dengan ikhtiar. Setiap kita mendekatkan diri kepada Allah, kita tetap butuh ikhtiar. Berarti itu semua salah ya, pemahaman mengenai itu semua salah ya. Makanya di sini dalam video ini mungkin kita bisa mengklarifikasi lebih lanjut gitu. Iya. Yang kedua itu kan konsep suluk udah. Oh, ada poin lagi sih. Ya, poin itu lagi. Khalwat. Tahu itu khalwat? Pengasingan diri itu dari diri untuk beribadah. Kalau pemahaman saya pribadi mengenai mengasingkan diri itu, apakah sebuah seperti pergi ke gua atau ke tempat-tempat angker? Bukan seperti itu. Bukan. Oh, berarti gini, salah. Seperti apa penjelasan lebih lanjutnya kira-kira? Gini, kalau khalwat itu pengasingkan diri itu boleh di kamar, boleh di masjid. Yang penting kita nggak ada sibuk, nggak ada berisik di tempat itu. Kita hanya beribadah gitu. Berarti harus memiliki fokus tingkat tinggi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan biar lebih fokus, gitu, lebih dalam. Iya. Soalnya, mohon maaf Mas Arif, ini kan saya pengen klarifikasi ini mengenai kita itu Indonesia karena seringkali salah paham mengenai hal itu. Karena itu untuk mengasingkan diri itu bagi kita itu kadang-kadang seperti ke gua, ke tempat-tempat angker dan lain sebagainya. Berarti untuk pemahaman itu salah berarti. Salah. Oke, bagus. Kan ketika kita nanti aja kita bahas itu. Waktu udah habis ini kan masih masuk tarekat Naqsabandiyah dan Qadariyah kan. Yang kedua itu ada konsep zikir. Zikir pasti tahu kan? Zikir pasti tahu. Ya, itu kan zikir itu ada zikir kafi. Zikir kafi, zikir zahar, zikir nafi isbat gitu. Tahu nggak itu gimana? Itu zikir khalwat itu kafi. Zikir kafi itu zikir yang dilakukan dalam hati tanpa bersuara gitu. Hanya dilakukan dalam bentuk zikir dengan menyebutkan nama Allah itu terus menerus gitu. Untuk bentuk zikir dalam diri yang menekankan itu ditekankan untuk interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terputus-putus gitu. Astagfirullah gitu. Berarti dengan melalui baca seperti itu kita udah bisa mendekatkan diri kepada Tuhan melalui zikir-zikir tertentu itu. Yang poin yang kedua itu kan zikir zahar itu. Zikir zahar yang dilakukan dengan lentang. Yang nyaring gitu. Yang yang zikir nafi isbal itu la ilaha illallah yang diulang-ulang itu. Yang ada juga pengaruh itu juga pengaruh tarekat Qadariyah wan Naqsabandiyah itu di beberapa beberapa keagamaan sosial budaya itu terpengaruh juga tuh.
Contohnya Qadariyah dan Sabaniyah membantu memperdalam pemahaman dan praktek keagamaan masyarakat melalui pendidikan pesantren itu dan majelis taklim ajaran tasawuf Qadariyah itu, dan mendorong praktek ibadah yang lebih khusyuk gitu. Kan itu kan menjauhkan hawa nafsu dan menjauhkan kita dari gangguan gitu. Perbuatan jelek juga lah gitu ya. Pokoknya kita dalam sholat lebih khusyuk gitu. Kan budaya juga terpengaruh juga dari tasawuf Qadariyah dan Sabaniyah, terlihat dalam seni dan lokal budaya gitu, termasuk dalam bentuk sastra, musik dan tarian yang menilai-nilai spiritual gitu. Praktek seperti zikir gitu kan, itu budaya. Setiap selesai sholat itu kita berzikir gitu, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu kan. Dan ada beberapa lagi nih tentang itu. Dan kalau kita cerita tentang tarekat Naqsabandiyah itu banyak sih tentang pengaruh itu juga ada pengaruh juga ke pendidikan dan pengajaran agama Islam. Jadi untuk saat ini kita tarik lebih dalam lagi atau seperti apa? Atau mungkin kita cari kisi-kisinya aja? Ya, sebenarnya ini enggak terlalu, aku pengen tanya ini kan, ini udah diselesaikan dulu. Tapi kita kembali lagi ke tasawuf. Kan itu menurut lu aja gitu. Ini kan udah ngomong gitu. Benar juga sih. Apakah kan tadi aku udah bahas, ini aku melawan kata yang aku itu. Apakah orang yang alim itu, orang yang sufi itu, apakah dia butuh ikhtiar lagi? Kalau menurutku pribadi, orang sufi seperti itu sebenarnya dia memerlukan ikhtiar tersendiri sih menurutku pribadi. Cuma mungkin di dalam sebuah pemahaman tersendiri mungkin ada yang berbeda. Ya, mungkin salah satunya seperti itu. Tapi kalau untuk pemahaman Anda untuk mengenai orang sufi seperti itu seperti apa ya? Ya, gini. Terutama untuk mungkin di daerah tertentu gitu kan, yang memiliki ajaran tersendiri. Kira-kira seperti apa? Gini Pak, aku pernah dengar ini kan. Ini nggak tahu tentang seorang ulama itu datang ke tempat hutan itu, bertemu dengan itu burung yang kakinya patah gitu. Di situ ulama itu melihat sampai ditunggu gimana burung itu memakan makanan gitu. Nah, tiba-tiba burung lain menyampiri burung yang kaki itu dikasih makan. Di situ kita bisa lihat bahwa kan nggak butuh ikhtiar, berusaha, tapi ada yang membantu kita. Itu gimana sih maksudnya? Ya kalau untuk permasalahan itu emang luar biasa ya. Mengenai Tuhan itu memang sangat adil. Mengenai bahkan seekor burung yang kakinya seperti itu pun, kita ambil contoh dari cerita tadi, itu pun masih ada yang bisa membantu gitu. Mungkin itu semua dari Tuhan yang secara tidak langsung gitu kan, secara tidak langsung, yang kita nggak tahu bahasa seperti apa, secara tidak langsung untuk membantu burung tersebut gitu. Bahkan sampai seperti itu, luar biasa itu. Ini lagi ada ceritakan tentang Malik bin Anas, kenal nggak Imam Malik bin Anas? Pernah dengar sih. 4 mazhab tahu nggak? 4 mazhab tahu. Nah, Malik bin Anas tahu nggak Imam Maliki? Iya. Imam Maliki ini Imam Ahmad. Imam Maliki sama Imam Syafi'i itu berbeda pendapat. Betul juga. Tentang ikhtiar dan takdir. Ikhtiar dan takdir kan? Itu gimana sih ceritanya? Gini, bahwa Imam Syafi'i itu menekankan bahwa kita butuh ikhtiar, menekankan bahwa kita setiap itu butuh ikhtiar. Sedangkan Imam Malik itu menekankan bahwa lebih ke takdir. Lebih ke takdir, bener ya. Gini ceritanya, ada sebuah cerita tentang itu. Imam Syafi'i kan itu murid dari Imam Malik. Imam Syafi'i itu mau membuktikan bahwa kita harus untuk mendapatkan sesuatu kita harus berusaha. Pasti ya, gitu kan. Imam Syafi'i itu dia membantu orang untuk memetik buah anggur. Nah, ketika dia membantu orang, dia mendapatkan jatah karena telah membantu memetik anggur. Setelah itu Imam Syafi'i pulang ke pondok pesantren, menemui Imam Malik sambil membawa anggur.
Gitu. Dan sambil membawa anggur, dibilang sama Imam Malik, saya tanpa berusaha tidak akan mendapat anggur ini. Gitu kan. Itu kan udah makan, Imam Malik cuma ketawa dia, gitu kan. Imam Malik makan terus dia. Habis itu dibilang sama Imam Malik ini, aku tidak pernah berpikir aku akan makan anggur, tapi sekarang aku makan anggur tanpa berusaha. Wah, luar biasa. Gitu. Apa namanya? Itu gimana konsepnya itu? Berarti setiap perbuatan kita ada usaha, walaupun usaha itu melalui orang lain gitu. Betul. Gitu. Pasti di sebuah kondisi pasti ada aja yang tidak kita sadari tiba-tiba. Nah, inilah gitu yang disebut yang mungkin pertolongan Tuhan secara tidak langsung gitu kan. Iya. Itu kan orang yang nggak pernah sama sekali, bahkan nggak menyangka-nyangka gitu kan, nggak pernah menyangka-nyangka dia bisa makan ini dan sebagainya, tiba-tiba dia bisa dikasih jatah dan sebagainya. Itulah keistimewaannya gitu kan. Keren banget sih. Dan mungkin gimana Mas Arif? Cukup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 20 menit. Oke. Goblok. Respect. Mantap. Sekali take job